Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan review momen-momen penting Boruto chapter 5, serta preview chapter 6 nantinya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi dan beragam minuman lainnya untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-93 kemarin, Boruto akhirnya berteleportasi kembali ke tempat seorang Koji. Rencananya, dia akan datang lagi bersama Koji, lalu bersama-sama untuk bersiap di desa Konoha. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-94 ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang Boruto, yang akhirnya tiba di Gunung Myoboku. Koji yang sedang berlatih untuk mempersiapkan diri, kemudian bertanya ke Boruto. Akhirnya kau datang juga dan sekarang, informasi apa yang kau dapatkan dari sana Boruto? Boruto lalu menjawab, Eida berhasil melihat keempat Shinju di markas baru mereka, dan mengetahui tujuan selanjutnya dari para Shinju. Koji terlihat heran, dan bertanya tentang bagaimana seorang Eida bisa mengetahui markas serta tujuan baru keempat Shinju. Boruto kemudian menjawab lagi, itu karena mata Senrigan miliknya paman. Sebuah kekuatan mata, yang dapat melihat masa lalu seseorang, serta bisa melihat orang lain bahkan jika orang tersebut berada di dalam dimensi berbeda. Mungkin, Eida berhasil melacak mereka menggunakan pasukan Sumeaka Kode, yang saat itu berada di desa Konoha. Koji lalu berkata, wajar bila Eida dapat melakukan semua itu karena Zeno Omnipoten pun merupakan salah satu kekuatan dewa yang di luar nalar. Lalu mengenai tujuan mereka, apa yang Eida dapatkan? Boruto kemudian menjawab, mereka bertujuan untuk menargetkan orang-orang yang pernah mereka temui. Maksudku adalah seperti Shinju versi Ishiki, dia menargetkan ayahku sebagai makanannya. Mungkin, itu ada kaitannya dengan momen ketika ayahku berhasil membuat Ishiki terluka pada saat mereka bertarung. Dia ingin membalas dendam pada ayahku atau mungkin, dia bisa merasakan jika di tubuh ayahku, ada sebuah kekuatan besar misterius yang belum diperlihatkan. Lalu Shinju versi Guru Sasuke, menargetkan Sarada sebagai mangsa utamanya. Aku tak tahu pasti mengenai dirinya akan tetapi, sepertinya Shinju tersebut merasakan bahwa ada sebuah beban, yang sedang dipikulnya dan itu terlalu berat. Nah mungkin maksud Boruto adalah, beban yang Sarada berikan ke ayahnya untuk melindungi Boruto di luar desa Konoha. Lalu kemudian, Boruto menjelaskan juga tentang Shinju versi wanita dan Shinju versi botol atau botak tolol, bahwa mereka berencana untuk mengincar tim Shikadai serta seorang Eida. Lalu mendengar itu, Koji mencoba untuk membuat Boruto, agar berusaha untuk mencegah Shinju versi Ishiki. Dengan ekspresi serius Koji lalu berkata, menurutku, kau benar-benar harus melindungi ayahmu darinya Boruto. Aku memiliki sebuah firasat jika nanti, Shinju memiliki semacam cara, untuk bisa masuk ke dalam dimensi Kawaki. Fakta bahwa dia mengkloning tubuh Ishiki dan sepertinya, dia memiliki kekuatan yang juga dikuasai oleh Kawaki. Boruto sedikit terkejut, karena dia menyadarinya juga. Boruto lalu berkata, kau benar paman dan mungkin, dimensi Daikokuten bisa dicapai oleh Shinju itu. Dan jika itu terjadi, nyawa ayah dan ibuku benar-benar terancam serta sulit untuk kita deteksi. Nah seperti yang kalian ketahui, teori ini pernah disampaikan oleh beberapa subscriber di channel ini. Admin lupa siapa orangnya akan tetapi, teorinya cukup masuk di akal karena Shinju versi Ishiki serta Kawaki, pasti memiliki kekuatan yang sama persis. Jika demikian, maka mungkin Shinju itu bisa masuk ke dalam dimensinya Kawaki. Pasti ini bakalan menjadi momen yang dramatis, karena Kawaki tentu sangat panik serta seorang Boruto, juga bakalan kaget mengetahui momen tersebut. Lalu kemudian, Koji selesai berlatih dan dia menyuruh Boruto untuk menemui katak Fukasaku. Pasti dalam hal ini, Boruto sudah pernah bertemu dengan Fukasaku karena sebelumnya, dia begitu dekat dengan katak kecil milik seorang Koji. Mereka berdua, kemudian pergi ke sebuah lembah tempat Fukasaku berada. Setibanya mereka di sana, Fukasaku menyapa Boruto lebih dulu dengan berkata, akhirnya aku bertemu denganmu lagi anak muda. Kau tampak begitu tertekan, setelah apa yang menimpa gurumu di luar sana. Aku memahami itu karena kita hidup di dunia shinobi yang penuh dengan sebuah masalah. Jika shinobi itu ada, maka masalah seperti perang akan selalu ada di dunia ini. Mendengar itu Boruto lalu berkata, maka dengan itu, akulah yang akan mencari jawaban serta mengemban tugas tersebut. Meskipun ini berat, aku tak peduli dan ini semua, demi ayah ibuku serta Guru Sasuke.
Fukasaku tersenyum sambil berkata, kau benar-benar mirip dengan ayahmu dan aku menyukai tekad api seperti itu. Boruto lalu bertanya, oh ya kakek petapa tua, apa kau memiliki sebuah ramalan baik tentang diriku? Fukasaku bingung dengan pertanyaan Boruto karena dia bertanya tentang ramalan baik kepadanya. Fukasaku kemudian bertanya balik, apa yang kau maksud dengan ramalan baik Boruto? Boruto kemudian menampilkan ekspresi sedikit marah, sambil menjelaskan hal itu pada Fukasaku. Begini kakek tua, aku sudah muak dengan ramalan buruk yang selalu diucapkan oleh Otsutsuki sialan ini. Aku hanya ingin mendengar sebuah ramalan bagus tentang diriku, untuk meringankan beban yang sedang aku tanggung. Nah ketika Boruto berkata demikian, Momo-chan di tubuhnya tersinggung sambil berkata, ramalanku benar dan kau sekarang menjalani ramalan itu bocah bodoh. Apa kau lupa bahwa mata birumu itu, merupakan sumber utama dari nasib buruk yang kau alami? Dan sekarang, kau berniat meminta ramalan dari katak itu? Kau benar-benar mencoba untuk bercanda di depanku Boruto. Boruto tak menghiraukan ucapan provokasi dari Momoshiki dan dia hanya ingin mendengar sebuah ucapan dari katak Fukasaku. Nah Fukasaku kemudian menjawab, untuk saat ini, aku belum bermimpi tentang dirimu Boruto. Dan jika nanti ada, katak kecil itu akan segera menyampaikannya kepadamu. Ini mungkin membutuhkan waktu akan tetapi, aku yakin kau akan baik-baik saja. Setelah itu, Koji membawa Boruto ke sebuah tempat di Gunung Myoboku, sambil bertanya soal rencana baru mereka. Boruto lalu menjelaskan jika rencana awalnya, dia akan berada di sisi Sarada untuk menjaganya dari Shinju versi Sasuke. Boruto berencana segera menghentikan lebih dulu Sasuke palsu itu, demi menyelamatkan nyawa Sasuke di sana. Lalu rencana kedua, Koji akan berada di dekat Kawaki, untuk membantu Kawaki melawan Shinju versi Ishiki. Boruto juga yakin bahwa koneksi Kawaki dan Koji akan sedikit membaik karena sebelumnya, mereka sama-sama merupakan mantan anggota Kara. Nah kemudian, adegan berpindah ke desa Konoha, lalu memperlihatkan seorang Amado. Amado berjalan di sebuah ruangan, dan tiba-tiba bertemu dengan seorang Eida. Eida yang tadinya ingin bertemu dengan Kawaki, sekarang harus menghampiri Amado yang sangat dibencinya. Dengan tatapan misteriusnya, Amado lalu menanyakan Eida mengenai struktur tubuh dari Kawaki. Amado membuka percakapan dengan berkata, apa kau tak merasa aneh bahwa tubuh Kawaki-kun tersusun oleh alat-alat sains? Karena selama 3 tahun ini, aku merasa bahwa ini tidaklah normal. Jika kau mengetahui sesuatu, aku ingin kau memberitahukan kepadaku Eida. Eida cukup terkejut karena Amado perlahan mulai menyadari bahwa ingatannya telah ditukar. Dan juga, Eida merasa bahwa Amado sedang mengancam dirinya sendiri. Eida lalu berkata, apa yang kau alami saat ini, itulah hal aneh yang aku rasakan. Kau berkata seakan-akan Kawaki, seharusnya tidak memiliki tubuh semacam itu. Jika kau mengatakan itu kepada orang-orang, mereka tak akan percaya pada apa yang kau katakan. Amado terdiam mendengar jawaban Eida dan kemudian, adegan tiba-tiba berpindah dan memperlihatkan Himawari. Himawari kaget karena Boruto tiba-tiba menghilang dari hadapannya karena pergi ke Gunung Myoboku. Hima lalu sedikit merasa bahwa Boruto malah merupakan kakak kandungnya dibandingkan Kawaki sendiri. Ketika Hima diperlihatkan seperti itu, tiba-tiba saja di dekat gerbang desa Konoha, ada sebuah keributan terjadi. Tim sensor terlihat panik, karena mereka merasakan kemunculan monster di situ. Lalu Sai yang tak jauh dari sana, mencoba untuk pergi dan mengeceknya. Ternyata mereka benar bahwa monster atau anjing yang seperti Kuchiyose Pain, muncul lalu membuat kerusakan. Sai lalu menginformasikan itu kepada Shikamaru, lalu menyuruhnya untuk mengirim shinobi ke sana. Nah setelah itu, adegan berpindah ke tempat para Shinju berada. Ternyata, Shinju versi Ishiki telah memulai serangan baru dan dia mulai menggunakan cara licik dengan hanya mengirim monster itu. Dengan ekspresi serius dia lalu berkata, monster tersebut akan sulit untuk dihentikan dan dia akan selalu muncul. Cara ini akan mengalihkan perhatian mereka untuk sementara waktu. Shinju versi Sasuke atau yang bernama Hindari, bertanya mengenai apa yang ingin dia lakukan. Shinju versi Ishiki kemudian menjawab, aku menginginkan cakra monster-monster yang berjumlah 9 ekor. Dan ternyata, inilah alasan mengapa diriku menginginkan tubuh dari seorang Naruto. Di tubuhnya, dia memiliki cakra para biju itu dan ketika aku menyerapnya, ini akan mempercepat proses evolusi terakhir kita. Tapi, di tubuhnya ada beberapa atau setengah saja karba 6 atau 7 biju lainnya, tersebar ke seluruh desa-desa lainnya. Dan sepertinya, ada satu biju yang mereka sembunyikan dan itu berekor 1. Lalu kemudian, adegan berpindah ke Konoha, yang memperlihatkan Kawaki juga datang lalu mengeluarkan kubus besarnya, untuk membuat monster itu tak bergerak.
Dengan ekspresi serius Kawaki lalu berkata, sepertinya, mereka akhirnya telah bergerak lagi dan siap datang ke sini. Nah, setelah momen genting tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-95 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.